Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ya, pemirsa, arus balik Lebaran diperkirakan akan mengalami peningkatan malam ini mengingat libur sekolah akan segera berakhir. Untuk mengetahui situasi terkini kondisi arus balik Lebaran malam ini, kita akan langsung terhubung dengan Selvi Wang dari pintu masuk Surabaya di Bundaran Waru. Baik, Selvi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam rekan Tika dan selamat malam pemirsa. Masih dalam informasi komunikasi perjalanan atau koper Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Dan pemirsa, saat ini hari Minggu 30 April 2023 ini menjelang berakhirnya masa liburan sebagian pekerja dan juga berakhirnya masa liburan anak sekolah, di mana saat ini saya berada di sekitar perbatasan pintu masuk kota Surabaya, tepatnya di Bundaran Waru, yakni dekat dengan Mall Cito. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar, di mana tidak hanya kendaraan roda 4 pribadi, roda 2 juga cukup ramai, dan juga seperti kendaraan umum bus penumpang juga tampak juga melalui jalan ini. Dan berdasarkan data dari petugas di posko terpadu batas kota tepat di sini menjelaskan bahwa memang arus lalu lintas ini mulai terlihat padat ini sejak sore tadi. Lalu bagaimana seperti jelas lengkapnya, saya akan bertanya dengan Ibtu Heri Siswanto, yakni Komandan Regu Posko Terpadu Batas Kota Cito Surabaya. Ya, selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak. Bapak, ini bisa dijelaskan Pak, di sekitar Bundaran Waru ini tepatnya di pintu masuk kota Surabaya ya Pak ya. Ini seperti apa Pak untuk lalu lintas hari ini? Betul sekali Mbak, jadi untuk arus lalin yang masuk Surabaya, apalagi hari ini arus balik hari Minggu, mulai pagi sudah ada sedikit penambahan, sore tambah lagi. Nah, malam ini nampaknya banyak lagi, agak padat namun tetap lancar yang masuk ke Surabaya. Dan sedangkan yang keluar Surabaya juga rame, juga lancar. Namun lebih ramai yang masuk ya Pak ya? Nah, tetap ramai yang masuk ke Surabaya. Diprediksi besok itu kan sudah masyarakat atau warga mulai aktivitas bekerja lagi Pak. Jadi karena itu ya Pak ya? Ya, mungkin karena itu, dan masyarakat tahunya minggu ini bareng-bareng terus masuk ke Surabaya. Namun tetap ramai lancar. Pak, untuk mungkin tengah malam nanti apakah semakin ramai atau seperti apa? Kalau diprediksi nanti malam saya yakin ya tambah ramai. Namun kita tetap menyiapkan personel-personel gabungan baik dari TNI, dari rekan PP, dari Dinas Kesehatan juga kita siapkan Pak. Ya, antisipasinya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Demikian. Berarti nanti ada persiapan antisipasi untuk rekayasa lalu lintas atau gimana Pak? Mungkin kalau padat gitu. Baik, betul sekali. Saya pikir prediksi nanti malam tetap padat, namun tetap lancar. Kalau untuk rekayasa sepertinya tidak. Tidak ada. Terima kasih Pak Heri untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, itu tadi seperti penjelasan Ibtu Heri Siswanto, yang di Komandan Regu Posko Terpadu Batas Kota Cito Surabaya, di mana memang volume arus lalu lintas di pintu masuk kota Surabaya sudah mulai menunjukkan peningkatan karena menjelang berakhirnya masa liburan masyarakat. Dan bagi Anda yang masih melakukan perjalanan di hari ini, tentu Anda harus berhati-hati dan menyiapkan kondisi sebaik mungkin, baik kondisi fisik maupun kondisi kendaraan yang Anda tumpangi. Demikian informasi koper Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Selvi Wang dan Aris Romatullah kembali ke studio.
Ya baik, Selvi Wang dan juga juru kamera Aris Rahmatullah, terima kasih. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan tentunya. Dan pemirsa, sekarang kita akan tersambung dengan Yulida Kristi dari wilayah Malang. Inilah komunikasi perjalanan atau koper lebaran 2023 persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Baik pemirsa, saat ini saya berada atau berdiri di Simpang 4 Karanglo atau lebih tepatnya di exit tol Karanglo Singosari Kabupaten Malang. Dan tepat pukul 7 malam saat ini kondisi atau pantauan arus lalu lintas pada arus balik Lebaran 2023 di mana hari ini juga diprediksi adalah hari terakhir Lebaran dan juga puncak arus balik kedua Lebaran 2023. Dan diperkirakan pula ada lonjakan arus lalu lintas yang terjadi pada hari esok 1 Mei 2023. Dan perlu saya informasikan juga untuk pemirsa bahwa terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai lancar baik dari arah keluar Malang maupun arah sebaliknya yakni masuk wilayah Malang. Dan bisa Anda saksikan pula di layar monitor Anda bahwa arus lalu lintas yang keluar dari wilayah Malang, tadi kami juga sempat mengambil gambar, ini mayoritas didominasi oleh nopol yakni W, L, S, dan juga B. Itu semua adalah kebanyakan dari para wisatawan yang ingin yang balik ke daerah asal, mereka keluar dari wilayah Malang. Sedangkan dari arah masuk wilayah Malang ini didominasi oleh plat atau nopol yakni N kebanyakan pemirsa ya. Oke begitu. Dan kami juga akan mengabarkan pula bagaimana arus lalu lintas di beberapa persimpangan. Dan di Simpang 4 Karanglo ini dari arah Malang yang akan keluar Malang ini juga terpantau cukup ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya, berikut adalah kutipan hasil wawancara kami dengan AKP Agnis Juwita Manurung, Kasat Lantas Polres. Jadi Satlantas Polres Malang ini sudah benar-benar memprediksi bahwa puncak arus balik ini terjadi dari hari Sabtu kemarin. Dari Sabtu, Minggu, juga mungkin besok juga akan turun dari arah Batu. Tentunya dari Malang sendiri bukan hanya pemudik, ini juga wisatawan-wisatawan yang cukup banyak, sehingga perlu kami cermati bahwa jam-jam tertentu ada yang jam naik, juga ada jam-jam turun. Nah ini kebanyakan para wisatawan yang turun dari Batu ini berbarengan turunnya, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan. Oke. Untuk nopol yang mendominasi ketika keluar dari Malang dan juga masuk Malang ini? Jadi kebanyakan dari plat luar, tidak hanya plat Malang saja ya, itu N, tapi juga ada plat dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, juga DKI Jakarta juga mendominasi. Oke, ada beberapa titik hambatan yang mungkin dijaga oleh petugas ini untuk mengurai kemacetan? Iya, jadi dari exit tol ini kurang lebih 10 km menuju perbatasan Kota Batu dari wilayah Malang. Dan di sepanjang jalur ini terdapat banyak sekali perhentian-perhentian para pengendara seperti pusat oleh-oleh, juga ada restoran-restoran, lalu juga ada gang-gang untuk perumahan padat penduduk. Sehingga ini perlu kita jaga agar crossing-crossing kendaraan ini tidak menyebabkan antrian yang begitu panjang. Jadi ada beberapa simpang yang sangat kita intervensi. Di sana kita pasang barier yang cukup panjang, sehingga mungkin ada beberapa warga asli penduduk lokal di sana yang kurang nyaman, sehingga tidak bisa langsung putar balik biasanya. Nah ini kita arahkan untuk putar balik yang lebih jauh sedikit agar tidak ada antrian, karena posisi jalan kita ini juga ada yang sedikit naik dan itu membuat kendaraan lebih lambat. Iya pemirsa, di kesempatan kali ini bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan, kami himbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas. Karena di wilayah tertentu, bahkan di wilayah Malang ini terpantau arus lalu lintas hingga saat ini hari Minggu 30 April 2023 ini juga terpantau ramai lancar dan tidak ada terjadi penumpukan kendaraan. Apabila terjadi penumpukan kendaraan itu pun hanya karena traffic light atau lampu merah. Baik pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan, kami mau untuk selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas. Jika Anda telah area terdekat untuk Anda beristirahat. Semoga Anda yang melakukan arus
balik mudik kali ini selamat sampai tujuan. Baik pemirsa, demikian Koper Lebaran 2023 persembahan Kencana akhirnya Banjaringan. Dari Exit Tol Karanglo Singosari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Hairul Anwar melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan.